Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan material teknik kali ini kita akan bahas mengenai paduan logam. Di fabrikasi logam itu dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama adalah forming operation, kemudian casting, dan operasi-operasi lain. Untuk forming operation dibagi menjadi ada forging, rolling, extrusion, dan drawing. Sedangkan untuk operation casting ada sand casting, die casting, investment, loss form, dan continuous. Dengan operasi jenis lain ada metalurgi powder dan juga welding atau pengelasan. Nah, forming sendiri ini adalah di mana bentuk potongan logam itu dirubah dengan proses deformasi plastis. Deformasi plastis ini sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jika proses deformasi plastis dilakukan di atas temperatur rekristalisasi, maka itu disebut pengerjaan panas atau working. Sedangkan jika dilakukan di bawah temperatur rekristalisasi disebut adalah pengerjaan dingin atau cold working. Nah, pengerjaan panas itu dimungkinkan untuk terjadinya deformasi yang lebih besar dan energi untuk melakukan deformasi lebih kecil daripada cold working. Selain itu, permukaan logam mengalami oksidasi. Sedangkan pada pengerjaan dingin atau cold working, kualitas permukaan logam yang dihasilkan lebih baik. Kemudian kontrol dimensinya juga lebih mudah. Nah, ini beberapa jenis operasi forming. Yang A ini adalah forging, kemudian yang B ini adalah rolling, yang C ini adalah extrusion, dan yang D adalah drawing. Apa itu forging? Forging dilakukan itu dengan cara memukul logam, kemudian gaya diberikan pada cetakan yang membentuk produk logam. Jadi ini cetakannya, ini kemudian potongan logamnya, ya. Kemudian ini diberi gaya atau dipukulkan begitu sehingga nanti hasilnya adalah sesuai dengan cetakannya. Contohnya adalah pada roda kereta api, ya, kemudian kunci-kunci, ya, kemudian crankshaft mobil dan sebagainya. Sedangkan pada rolling itu proses dilakukan dengan melewatkan logam pada dua buah logam yang akan mengkompresi logam sehingga tebalnya berkurang. Jadi kalau kita lihat, ini awalnya dia tebalnya sekian, ya, kemudian dilewatkan pada roller begini, ya, dikompresi, ditekan sehingga tebal di sininya menjadi lebih tipis atau berkurang. Nah, ini produk yang dihasilkan bisa berupa bulat, ya, kemudian tiang, kemudian rel kereta api, plat, ya, dan lain-lain. Sedangkan berikutnya extrusion, itu batangan logam didorong melalui cetakan dan produk akan berbentuk sesuai yang dikehendaki dan penampang yang lebih kecil. Jadi ini cetakannya, ya. Ini ujung cetakannya di sini, jadi bentuk cetakannya adalah di sini sesuai dengan bentuk cetakan ini. Kemudian ini billetnya, ya, atau logamnya, batangannya didorong oleh gaya, dia maka akan terdorong keluar. Nah, keluarnya ini dia melalui cetakan sehingga bentuknya nanti akan sesuai dengan cetakan. Ini biasanya produknya bisa berupa batangan logam, kawat, ya, cup, dan lain-lain. Kemudian drawing. Drawing dilakukan dengan cara menarik potongan logam pada sisi keluar cetakan. Jadi ini ditarik, ya. Ini ada dash atau cetakannya, dia ditarik, ya. Sehingga nanti hasilnya ini biasanya berupa batangan logam, ya, kawat, cup. Ini merupakan hasil-hasil daripada drawing. Nah, kemudian kalau casting, ini casting adalah proses fabrikasi di mana logam cair itu dituang. Ini dilakukan jika bentuk akhirnya besar atau cukup complicated. Kemudian kualitas dan kekuatan itu bukan merupakan pertimbangan utama. Yang ketiga, bahan logam mempunyai keuletan rendah, sehingga tidak bisa dilakukan forming operation. Kemudian ini juga merupakan cara yang paling ekonomis. Nah, jenisnya sendiri tadi ada sand casting. Sand casting adalah metode yang paling umum. Jadi pasir digunakan sebagai bahan cetakan. Ya. Potongan cetakan pasir ini dibuat dengan memadatkan pasir ke pola yang berbentuk dimensi yang diinginkan. Jadi awalnya kita buat polanya dulu, kemudian dari pola itu kita beri pasir yang kita padatkan. Setelah padat,
baru polanya tadi kita ambil, kemudian kita lakukan proses pencetakan dengan menuangkan logam cair ke dalam cetakan. Contohnya biasanya pada silinder blok mobil ya, fire hydrant, kemudian fitting pipa yang besar. Kemudian berikutnya adalah die casting. Die casting itu logam didorong masuk ke dalam cetakan pada tekanan tertentu dan kecepatan tinggi. Kemudian logam membeku dengan menjaga tekanan. Jadi artinya setelah dimasukkan dengan tekanan tertentu dan kecepatan tinggi, dia tetap ditekan sampai dia dingin. Jadi kalau sand casting tadi tidak ada tekanan. Cetakan biasanya dari baja, dan ini bisa digunakan berulang-ulang. Berbeda dengan sand casting yang hanya bisa dipakai satu kali. Logam coran biasanya dipakai mempunyai titik leleh lebih rendah, seperti seng, aluminium, dan magnesium. Kemudian investment casting. Ini biasanya kita buat dulu pola ya. Polanya ini biasanya dibuat dari lilin atau plastik. Kemudian setelah itu di sekeliling pola kita tuangin lumpur cair atau biasanya gib lah misalnya. Setelah mengeras, kemudian cetakan itu dipanaskan sehingga lilin yang ada di dalamnya ini menguap. Kemudian cetakan siap digunakan. Teknik ini biasanya digunakan untuk cetakan dengan kualitas tinggi dan produk akhir yang tinggi. Contohnya perhiasan, gigi palsu ya, dan lain sebagainya. Kemudian untuk jenis operasi yang lain seperti ada metalurgi bubuk, itu dipakai untuk menghasilkan produk akhir yang tingkat kerapatannya tinggi. Proses dilakukan dengan memanfaatkan bubuk logam dan diikuti dengan perlakuan panas. Dan pengelasan, ini mungkin yang umum kita dengar, dilakukan untuk menyambung dua atau lebih potongan logam menjadi satu. Ini dilakukan apabila membentuk potongan logam itu menelan biaya tinggi atau susah dilakukan. Jadi operasi-operasi yang mungkin bentuknya terlalu besar ya, seperti lambung kapal itu, kalau kita gunakan misalkan pengecoran atau yang lain itu sangat susah, sehingga kita lakukan pengelasan. Jadi kita dari potongan-potongan itu kita sambung menjadi satu dengan las sehingga membentuk suatu bentuk tertentu. Kemudian logam paduan ya. Ini dibagi menjadi ada dua. Yang pertama paduan ferrous atau besi dan non ferrous. Nah, pada kuliah kali ini kita akan bahas dulu mengenai paduan besi. Jadi ferrous itu ada dua. Yang pertama steel ya, baja, paduan besi. Yang kedua adalah besi tuang. Nah, steel sendiri dibagi ada yang low alloy ya. Low alloy masih dibagi yang low carbon, medium carbon, high carbon ya. Low carbon ada yang plain, kemudian ada yang high strength low alloy ya. HSLA biasanya disingkat, kemudian ada yang medium carbon plain, ada yang heat treble, kemudian high carbon plain, ada juga yang tool ya. High alloy itu ada yang tool, ada yang stainless ya. Cast iron juga ada yang gray iron, ductile, white iron, malleable, dan compact graphic. Kemudian yang baja atau steel itu merupakan paduan besi dengan karbon serta sejumlah kecil campuran bahan lain. Kandungan karbon biasanya kurang dari 1%. Nah, ini tadi dikatakan dibagi yang jadi tiga, ada baja karbon rendah, sedang, dan tinggi. Baja karbon rendah itu kalau dia mengandung karbon 0,25%. Nah, ini berdasarkan kandungan ini bersifat tidak responsif terhadap perlakuan panas yang bertujuan untuk membentuk martensit. Sehingga penguatan dilakukan dengan struktur mikro berupa ferrit plus perlit. Sifatnya lunak dan lemah, tetapi keuletan dan ketangguhannya tinggi. Dia mudah di machining, ya, dilas. Di antara semua baja karbon, paling murah diproduksi adalah baja karbon rendah. Aplikasinya untuk komponen bodi mobil, ya, baja, kemudian struktur-struktur tiang, ya, pipa gedung, jembatan, kaleng. Nah, kemudian tadi dikatakan ada HSLA, High Strength Low Alloy. Ini adalah baja karbon rendah yang ditambah unsur lain seperti tembaga, vanadium, nikel, ya, molybdenum, yang mana ini akan menaikkan kekuatan baja. Sedangkan yang baja karbon sedang
Ini mengandung karbon kira-kira 0,2 sampai 0,6%. Ini bisa diberikan perlakuan panas seperti austenishing, quenching, dan tempering ya, untuk menaikkan sifat mekanik. Dan sering digunakan dalam bentuk struktur martensit. Bisa dilakukan penambahan krom, nikel, molybdenum untuk meningkatkan kemampuan perlakuan panasnya. Baja yang telah mengalami perlakuan panas ini lebih kuat dari baja karbon rendah, namun keuletan dan ketangguhannya menurun. Ya, aplikasinya untuk roda kereta api, rel, ya, roda gigi, crankshaft, kemudian komponen-komponen mesin yang membutuhkan kekuatan yang tinggi. Sedangkan baja-baja karbon tinggi, kandungan karbonnya adalah 0,6 sampai 1,4%. Sifatnya paling keras, paling kuat, namun keuletannya paling rendah. Umumnya digunakan dalam kondisi sudah diperkeras dan ditemper, sehingga tahan aus dan mampu menahan alat potong yang tajam. Campuran bahan lain berupa krom, vanadium, tungsten, molybdenum banyak digunakan untuk baja tool dan baja cetak. Makaian, pisau cukur, gergaji, pegas, dan kawat. Nah, jadi dia ini keras, tapi keuletannya rendah, sehingga dia mudah dipatahkan. Kayak pisau cukur itu, kalian patahkan begitu saja menggunakan tangan, bisa, tapi dia cukup keras. Kemudian berikutnya ada baja anti karat atau stainless steel. Ini juga mungkin sering kita dengar. Elemen paduan utamanya adalah krom, lebih dari 11%. Ini dibagi tiga, ada yang anti karat martensitic, ferritic, dan austenitic. Martensitic itu bisa diberikan perlakuan panas, sementara yang ferritic dan austenitic tidak bisa. Penguatan baja anti karat ferritic dan austenitic ini dilakukan dengan pengerjaan dingin. Martensit dan ferritic stainless ini bersifat magnet, sedangkan yang austenitic tidak. Jadi yang bersifat magnet hanya pada jenis martensit dan ferritic. Kemudian besi tuang. Besi tuang ini adalah paduan besi dengan kadar karbon di atas 2,1%. Umumnya berkisar antara 3 sampai 4,5%. Titik lelehnya antara 1150 sampai 1300 derajat, lebih rendah dari baja. Sifatnya rapuh ya, atau ketas. Kemudian pembentukan grafit ini dipengaruhi oleh kadar Si yang lebih dari 1%. Dan umumnya ini berupa besi tuang kelabu, nodular, besi tuang putih, dan malleable. Yang kelabu, besi tuang kelabu, kata-kata kelabu ini karena ada warna kelabu pada besi tuangnya yang disebabkan oleh karbon yang timbul dalam bentuk grafit pada bahan besi. Menyebabkan besi tuang lemah terhadap tarikan, akan tetapi tegangan tekan dan kekerasan brinilnya tinggi. Ini data-data teknisnya bisa dilihat pada tabel. Ya, besi tuang ini mudah dituang karena titik lumernya rendah. Tetapi yang perlu dilakukan adalah dia penyusutannya 1%. Sehingga ini harus ditambahkan pada ukuran model. Jadi kalau kita mau buat ukuran tertentu, kita tambah ukuran itu 1%. Juga perbedaan besar dan tebal pada penampang yang menyolok sedapat mungkin harus dihindarkan agar pendinginannya dapat terjadi serata mungkin. Karena kalau pendinginan tidak rata bisa menyebabkan rapuh. Karena pada saat penyusutan, waktu besi membeku ini menimbulkan tegangan sisa. Nah, ini tahan aus besi tuang ini, dan dia bisa menyerap getaran, mudah dikerjakan dengan mesin, dan harganya relatif murah. Sayang agak sukar dilas, sehingga memerlukan keahlian khusus untuk menghasilkan sambungan las yang cukup rapi dan kuat. Nah, seringkali harus dipanaskan dulu sebelum dilakukan pengelasan untuk menghindari kemungkinan retak-retak karena pengaruh panas. Nah, ini dipergunakan antara lain untuk badan-badan mesin perkakas ya, karena dia mudah menyerap getaran, silinder blok motor bakar, roda gigi ya, balok rem. Nah, untuk menghasilkan kekuatan fisik yang lebih baik, bisa diberikan bahan tambahan, antara lain nikel, krom, dan tembaga. Dengan suatu komposisi campuran dan kadar yang tepat, tumbukan, anti karat, dan tahan terhadap suhu yang cukup tinggi ini bisa didapatkan. Kemudian besi tuang putih. Ini warna putih ini terdapat pada belahan besi tuang terjadi oleh karena pembekuan atau pendinginan yang terlampau cepat. Sehingga karbon ini tidak sempat memisahkan diri menjadi grafit.
Ini sangat keras sifatnya, tahan aus, dan tidak dapat dikerjakan lebih lanjut. Ini biasanya digunakan untuk seperti roll, penggilas ya, mesin giling tebu, dan lain-lain. Kemudian besi tuang tempa, itu diolah dari besi tuang putih dengan tujuan untuk memperbaiki sifat fisik. Ini di besi tuang putih yang telah siap itu dibungkus dengan suatu bahan yang bersifat oksida. Lalu dipanasi perlahan-lahan hingga suhu mencapai 800 derajat, dibiarkan sekitar 25-60 jam, tergantung dari ukurannya besar atau kecilnya. Kemudian didinginkan secara perlahan, sekitar 10 derajat tiap jamnya, jadi cukup rendah. Dengan demikian, ini mempunyai kekuatan tarik yang cukup tinggi, cukup lunak, dan liat untuk dikerjakan mesin bahkan bisa ditempa. Pada bagian-bagian mesin dipergunakan apabila ternyata besi tuang kelabu ini terlalu rapuh atau getas untuk dipakai. Dengan membubui sedikit magnesium pada besi tuang kelabu, ini akan merubah struktur besi tuang menjadi mirip dengan struktur baja tuang. Nah, ini banyak dipergunakan untuk pembuatan pipa-pipa gas dan air. Nah, ini adalah tabel daripada data-data teknis besi tuang, ya. Besi tuang tempa, besi tuang liat, dan baja tuang. Kemudian berikutnya adalah baja tuang. Baja tuang itu dibuat dengan proses Bessemer atau Thomas atau dengan Simon Martin, lalu dituang ke dalam cetakan-cetakan yang telah disiapkan. Baja tuang ini agak sukar dituang, tidak secair besi. Ya. Ini dibagi menjadi 3, yaitu baja tuang karbon rendah, sedang, dan tinggi. Ya. Rendah 0,1% sampai 0,2% karbon, ya. Yang sedang 0,21 sampai 0,5%, dan yang tinggi adalah 0,51 atau lebih. Ini baja tuang ini cukup liat, bisa ditempa atau dikerjakan mesin, tapi makin tinggi kadar karbonnya makin susah dikerjakan. Makin keras dan kurang liat atau agak rapuh. Sifat ini dapat diperbaiki dengan penyempurnaan atau diberi bahan tambahan sebagai campuran dan dapat disambung dengan menggunakan cara las yang baik. Nah, cuman cara membuatnya itu harus mempersiapkan cetakannya sama kira-kira dengan besi tuang, tetapi penyusutannya kira-kira 2%, dia lebih besar dari besi tuang. Pengerjaan mengelas baja tuang sebaiknya memperhatikan kadar karbon. Bila lebih dari 0,3, benda yang telah memerlukan pelunakan atau annealing untuk meniadakan tegangan sisa dan konsentrasi tegangan. Ini banyak dipakai untuk pembuatan bagian kereta api, mesin-mesin berat, alat pengeboran minyak, dan sebagainya. Perencanaan bagian-bagian mesin tersebut harus disesuaikan dengan karakteristik dan sifat serta cara menuang baja. Nah, demikian perkuliahan kita kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.